Assalamualaikum Bu Emi. Saya minta waktu Bu Emi sebentar hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Emi, ini saya ada tugas CGP untuk mewawancarai panjenengan terkait dilema etika yang terjadi di SDN Kanyoran 3. Menurut panjenengan, selama ini bagaimana Bu Emi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SDN Kanyoran 3? Selama ini yang saya lakukan di SDN Kanyoran 3 untuk kasus-kasus seperti itu, yang pertama saya mencari informasi terlebih dahulu dari teman-teman sejawat. Kemudian saya analisis kasus tersebut, apa penyebabnya, bagaimana bisa terjadi. Kemudian setelah itu saya akan berkoordinasi dengan teman-teman untuk memutuskan kasus tersebut. Jadi mencari informasi secara lengkap dulu, nanti baru diputuskan dan dikoordinasikan. Menurut Bu Emi, selama ini bagaimana Bu Emi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Emi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan kasus tersebut. Kemudian nanti akan saya musyawarahkan. Tentunya kasus ini memutuskannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah pada khususnya, dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada dari dinas. Lalu menurut Bu Emi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Emi lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, saya tidak pernah memutuskan sendiri selama ini ya. Saya selalu melibatkan teman-teman karena teman-teman saya adalah tim bagi saya. Jadi yang pertama, saya harus berkoordinasi dengan teman-teman, bermusyawarah bagaimana baiknya untuk menangani kasus ini. Ya, terima kasih Bu Emi. Memang kita harus melibatkan teman-teman ya Bu Emi ya. Lalu menurut Bu Emi, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Emi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya sama dengan yang tadi, musyawarah. Iya. Ya, karena kita adalah tim dan tidak bisa memutuskan secara sepihak, supaya nanti adil dan bijak keputusan yang sudah dikeluarkan. Iya, memang ya musyawarah penting ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Emi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini tantangannya itu biasanya berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu jangan sampai kita abaikan. Kemudian lagi berkaitan dengan aturan. Jadi sangat bertentangan. Iya, baik, memang seperti itu ya dilemanya itu kalau di sekolah ya. Lalu apakah Bu Emi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Emi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang Bu Emi jalankan dalam memutuskan dilema etika? Kalau selama ini jadwal itu tidak ada, tapi saya berpedoman kepada skala prioritas saja. Mana kasus yang bisa segera ditangani pada saat itu, mana kasus yang perlu musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama teman-teman. Nah itu nanti ya skala prioritas itu yang akan menentukan mana yang harus didahulukan.
untuk diselesaikan. Gitu. Skala prioritas nggih. Nggih. Bu Emi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bu Emi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Teman yang yang membantu. Iya. Tentu saja ada. Jadi yang pertama tentu saja yang ada di lingkungan saat ini yaitu teman-teman yang ada di lembaga, teman-teman guru, penjaga itu tetap saya ajak untuk berkoordinasi. Kemudian saya akan melibatkan komite pengumuman sekolah. Kemudian lagi sebagai stakeholder ada ibu pengawas yang selalu akan mendampingi kami untuk pertimbangan keputusan. Ya, lalu dari semua hal yang telah disampaikan Bu Emi, pembelajaran apa yang dapat Bu Emi petik dalam pengalaman Bu Emi mengambil keputusan di rumah etika? Jadi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, bagaimana kita mencari jalan keluar yang terbaik, tidak memberatkan salah satu pihak dan tentunya adil bagi semua orang dan tidak bertentangan dengan aturan sekolah dan dinas. Pasti ada solusi. Iya, bisa setiap masalah nggih, pasti ada solusinya nggih. Nggih, itu mawon Bu Emi, matur suwun atas waktunya. Terima kasih juga. Nggih pun Bu Emi sampai melanjutkan. Ya, terima kasih. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Rosi. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini saya minta izin untuk mewawancarai Bu Rosi sebagai Kepala Sekolah SDN Kanyoran 1 Banyuwangi. Terkait saya kan dapat tugas CGP, yaitu mengenai pengambilan keputusan Kepala Sekolah, yaitu panjenengan di SDN Kanyoran 1 ini. Ini Bu Rosi, selama ini bagaimana Bu Rosi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SDN Kanyoran 1 ini? Kalau dilema etika dan bujukan moral itu kan sebenarnya kasus yang berbeda. Nah, itu kita harus mengenali terlebih dahulu. Untuk dilema etika itu di mana situasinya kita dihadapkan pada dua pilihan, di mana pilihannya itu keduanya itu benar secara moral tapi bertentangan, seperti itu menurut. Tapi kalau untuk yang bujukan moral itu memang jelas ada salah dan benar. Kalau itu bujukan moral, jadi kita harus betul-betul bisa mengenali terlebih dahulu apakah itu benar versus benar atau salah versus benar. Ya, berarti harus niku nggih diidentifikasi Iya, masalahnya terlebih dahulu nggih Bu Rosi. Iya. Nggih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Rosi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Rosi yaitu SDN Kanyoran 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Yang utama menurut saya itu harus berdasarkan ada kan kita mempelajari tentang dasar pengambilan keputusan, di mana kita harus memperhatikan yang pertama keputusan yang kita ambil itu harus berpihak pada murid. Yang kedua tentu saja kita harus memperhatikan dasar-dasar nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini di sekolah. Yang terakhir tentunya setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Bu Rosi, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Rosi lakukan selama menangani pengambilan keputusan? Kalau yang sering saya lakukan sebenarnya kan kita harus mengikuti langkah-langkah
pengujian dan pengambilan keputusan gitu. Oke. Tapi yang selama ini yang sering saya lakukan itu biasanya saya mengenali dulu nilai-nilai apa yang bertentangan. Lalu yang kedua tentunya siapa saja pihak yang terlibat. Itu harus kita dengarkan dari dua sisi ya. Jadi kita tidak boleh hanya satu sisi saja. Dari satu sisi lalu kita mengambil keputusan, kan tidak boleh. Jadi semua pihak yang terlibat harus kita dengarkan. Harus adil ya Bu. Iya, harus adil. Yang ketiga tentunya kita harus memperhatikan fakta-fakta relevan. Fakta-fakta yang relevan yang terkait dengan kasus yang sedang dihadapi. Nah ini mungkin yang terkait uji pengambilan keputusan itu yang sebenarnya belum 100% saya terapkan, tapi sebisa mungkin saya lakukan. Lalu kita harus memperhatikan juga paradigma dilema etika itu kan ada 4 individu versus kelompok, lalu ada rasa keadilan versus rasa kasihan, lalu juga ada kesetiaan versus kebenaran, dan yang terakhir jangka panjang versus jangka pendek. Nah itu sebisa mungkin ya saya terapkan, tetapi kan dengan memperhatikan juga prinsip pengambilan keputusan, apakah saya mau mengambil untuk hasil akhirnya atau berdasarkan juga dengan berdasarkan rasa kasihan seperti itu juga harus saya perhatikan. Yang terakhir, kalau saya sudah mengambil keputusan, tentunya saya harus melakukan refleksi apakah sudah betul keputusan yang kemarin saya ambil. Kalau memang ada kekeliruan maka harus saya perbaiki. Oke Bu Rosi. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rosi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di Kanyaran 1? Kalau saya yang paling efektif yang pertama ya tadi saya harus bisa membedakan dulu apakah itu dilema etika atau itu tujuan moral. Kalau tujuan moral kan berarti memang ada pelanggaran di situ, ada pelanggaran secara hukum. Nah, maka itu kan yang tidak perlu dilanjutkan lagi prosedurnya. Tapi kalau itu dilema etika, maka prosedur-prosedur tadi harus saya lakukan, termasuk uji pengambilan keputusan. Lalu yang kedua tentunya saya harus mengetahui dasar pengambilan keputusan tadi. Itu harus saya pegang. Yang utama itu tadi kan 3 dasar pengambilan keputusan, mulai dari nilai-nilai kebajikan, lalu berpihak pada murid, dan juga yang terakhir saya dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah saya ambil. Lalu juga saya harus memahami mulai dari paradigma, lalu prinsip, dan juga langkah-langkah pengambilan keputusan. Dan yang terakhir tentunya sebisa mungkin, tapi tidak bisa 100% ya. Saya bisa menerapkan 9 langkah yang sudah dipelajari dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Bu Rosi. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena setiap kasus itu kan beda-beda ya. Tantangan yang menurut saya yang pertama itu latar belakang, karakteristik dari pihak-pihak yang terkait. Itu kan setiap anak beda ya. Atau mungkin kita menghadapi wali murid itu kan sudah berbeda, cara kita berkomunikasi, mungkin juga pengetahuan dari pihak yang terkait itu kan juga berbeda. Itu kita harus bisa menyesuaikan itu. Yang kedua, mungkin kalau kita kurang informasi yang relevan terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, itu kan juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Lalu ada juga rasa khawatir, apakah keputusan yang saya ambil itu sudah benar, sudah sesuai. Dan mungkin adanya tekanan secara emosional, saya mungkin ada kekhawatiran nanti apakah keputusan yang saya ambil ini nanti di luar sana akan menjadi berita yang kurang mengenakan gitu. Itu juga ada kekhawatiran seperti itu. Ya, terima kasih Bu Emi, Bu Rosi. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Rosi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk prosedur seperti apa yang Bu Rosi lakukan? Kalau
jadwal atau tata kelola itu tentunya tidak ada, karena kan setiap kasus itu biasanya ya tiba-tiba saja Iya, terjadi. iya, benar. Bu Jadi Rosi. itu ya yang pasti kalau dari saya setiap kasus yang terjadi itu harus segera diselesaikan. Iya. Jadi tidak ada untuk jadwal khusus. Untuk pengambilan keputusan yang prosedur yang saya jalankan tentunya memahami situasi terlebih dahulu dengan mendengarkan dari semua pihak yang terlibat, lalu juga apa atau kira-kira nilai-nilai yang bertentangan dari kasus yang sudah terjadi itu. Lalu setelah itu mungkin mempertimbangkan beberapa pilihan keputusan yang bisa saya ambil, kemana yang terbaik yang bisa saya terapkan, bisa saya ambil supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian yang paling penting adalah refleksi. Refleksi, nggih Bu Rosi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rosi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang itu semua warga sekolah itu kan sebenarnya membantu. Jadi tergantung kasus apa yang kita hadapi. Kalau itu kasus itu melibatkan kelompok kan berarti banyak pihak yang akan. Jadi bagi saya itu semua warga sekolah itu di situasi tertentu pasti akan membantu untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempermudah tentunya yang pertama adanya komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Menurut saya itu. Jadi kita harus bisa betul-betul menjaga komunikasi yang baik itu. Yang kedua tentunya pemahaman saya terkait dasar pengambilan keputusan, lalu paradigma dilema etika, lalu prinsip pengambilan keputusan dan langkah-langkah itu sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Lalu juga kemampuan saya untuk mengelola emosi. Jadi kan kadang-kala anak-anak itu ada yang kita butuh pendekatan yang berbeda, nih. Nah, itu kan kita juga harus memiliki pengendalian secara emosi. Dan yang terakhir tentunya setiap keputusan yang kita ambil itu sudah dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat supaya di belakang tidak ada suara yang istilahnya nanti malah menjadi fitnah lah seperti itu. Iya, Bu Rosi. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan Bu Rosi, pembelajaran apa yang dapat Bu Rosi petik dari pengalaman Bu Rosi mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang penting bahwa setiap pemimpin terutama kami yang menjadi kepala sekolah itu kan pemimpin di sekolah itu yang pertama harus bisa membedakan dulu apa itu dilema etika, apa itu tuntutan moral. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap keputusan yang diambil itu kita harus betul-betul berpihak pada murid karena itu subjek kita yang utama. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bisa dapat keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan. Lalu pelajaran yang ketiga tentunya saya akan berusaha untuk bisa menerapkan 9 langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Itu kan sejauh ini saya belum bisa menerapkan 100%. Lalu juga mungkin di situ ada pengelolaan emosi. Jadi di situ saya kan ada usaha untuk mengelola emosi saya pada saat menangani kasus-kasus dilema etika. Dan yang terakhir tentunya pelajaran yang paling penting bahwa kita perlu menjaga komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah. Itu menurut. Jadi terima kasih Bu Rosi atas waktunya. Itu saja Bu Rosi. Matur suwun sangat. Saya minta izin untuk segera menyelesaikan tugas saya di SD saya. Bu Rosi. Nggih, sama-sama. Nggih. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat. Nggih, Bu Rosi. Matur suwun Bu Rosi atas waktunya. Sama-sama.